Ada beberapa cara untuk menaikkan birahi murai betina sebelum kita masukkan ke kandang ternak. Jadi memang harus teman-teman, dan ini sangat wajib sekali. Murai betina sebelum kita masukkan ke kandang ternak, ini sangat wajib kita naikkan birahinya. Supaya nanti tidak lama-lama berada di kandang ternak itu bisa langsung berproduksi. Kalau misalkan tidak berproduksi atau lama sekali nggak angkut sarang, nanti yang terjadi murai betina ini akan kedahuluan lemak. Jadi seperti apa caranya? Kita akan simak sama-sama guys, kita sama-sama belajar. Bukan maksud untuk menggurui, kita sekedar berbagi. Jadi misalkan untuk teman-teman yang sudah suhu, ini mohon maaf. Dan misalkan nanti ada kekurangan, untuk teman-teman yang sudah berpengalaman, mohon tambah di kolom komentar. Ini khususnya untuk teman-teman peternak murai batu yang masih pemula. Simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Bit Farm. Di video kali ini kita akan bahas lagi nih tentang cara mudah menaikkan murai batu betina sebelum masuk ke kandang ternak. Sebetulnya sih untuk video-videoku ini sangat banyak sekali teman-teman, tapi kita ulas lagi. Dan ini khususnya untuk teman-teman yang masih pemula dalam ternak murai batu. Itu kita harus selalu belajar dan terus belajar supaya nanti pengalaman atau wawasan kita itu bertambah secara terus-menerus. Dan pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih Om kok sukanya bahas murai betina? Nah, jawabannya seperti ini teman-teman. Karena murai betina itu adalah kunci sukses dalam kita berternak murai batu. Kalau misalkan murai betina itu tidak ada kesiapan, entah itu di fisik, entah itu di birahi, entah itu di adaptasi, ya pasti nantinya juga nggak akan berproduksi. Karena semua itu berpengaruh teman-teman. Berkesinambungan berpengaruh kepada reproduksinya. Jadi ini harus kita bahas satu persatu. Pertama-tama yang harus kita lakukan ini adalah di penjinakan teman-teman. Jadi hampir setiap hari murai batu betina ini saya taruh di teras ataupun di tempat di bawah seperti ini. Karena nanti misalkan kita naikkan birahinya melalui pakan, penjemuran, terus pemandian, tapi ternyata murai batu ini masih belum ada jinak-jinaknya, ya nggak mungkin ada birahi. Karena misalkan nanti birahinya sudah ada, kok kemudian dia itu takut sama orang atau takut sama sesuatu, ya pasti nanti birahinya akan turun lagi. Itu yang dinamakan pengadaptasian. Jadi adaptasi ini harus kita dahulukan terlebih dahulu, kita jinakkan. Kalau misalkan sudah jinak baru kita proses yang selanjutnya. Pertanyaannya begini teman-teman, kenapa sih kok murai betina itu harus kita jinakin terlebih dahulu? Untuk semua aktivitas itu yang melakukan adalah murai betina teman-teman. Dari mulai angkut sarang, terus kemudian bertelur, mengeram, bahkan meloloh anaknya, itu murai betina melakukannya sendirian. Kalau misalkan murai batu ini kurang jinak atau adaptasinya kurang mapan, ya pasti nanti ketika angkut sarang dia berhenti angkut sarangnya karena terganggu dengan kita. Terus kemudian kalau sudah memasuki masa mengeram, pasti dia itu suka buang telur ataupun gagal pengeraman. Karena dia tidak jinak dengan adanya aktivitas yang kita lakukan setiap hari, dia merasa terganggu, akhirnya membuang telur ataupun gagal di pengeraman itu tadi. Ataupun bahkan ketika ada anakan yang menetas, kadang juga murai betina ini bisa membuang anakannya karena dia merasa terganggu. Maka dari itu sebelum kita masukkan ke dalam kandang ternak, sangat wajib sekali kita jinakin untuk murai betinanya. Dan ini sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang masih pemula, yang ingin memulai berternak murai batu, itu coba cari murai betina yang jinak saja. Jangan cari yang giras, semi giras itu jangan. Lebih baik itu kita cari yang jinak saja, supaya nanti dalam prosesnya itu nanti menjadi mudah. Kalau misalkan semi giras atau tidak jinak, pasti kita akan kerepotan nantinya. Kecuali kalau misalkan kandangnya itu tertutup, tapi ya dia juga masih bisa terganggu lah. Walaupun kandangnya tertutup, tapi kita aktivitas sehari-hari masih mengasih makan. Jadi bagaimanapun juga dia juga masih terganggu. Kalau bisa saya sarankan untuk teman-teman yang pemula mending cari yang jinak saja. Terus kemudian kita akan proses ke selanjutnya nih teman-teman. Prosesnya seperti ini. Pertama-tama dalam kita memproses murai batu betina tersebut yang harus kita lihat yaitu di usianya teman-teman. Kalau misalkan usianya sudah dikatakan pastol atau 6 bulan atau 7 bulan, itu berarti dia sudah siap untuk diproses. Terutama kita lihat di bulu-bulunya. Kalau misalkan bulunya sudah selesai, sudah rapi, itu baru kita proses yang selanjutnya. Terus untuk proses yang selanjutnya kita ke pemandian teman-teman.
Pemandian itu kita berikan pagi hari. Jadi pertama keluar dari rumah itu langsung kita berikan pemandian. Pemandian ini bisa kita lakukan atau bisa kita berikan, cukup kita sediakan cepuk besar saja, supaya dia itu mau mandi sendiri atau nyemplung sendiri. Nah, pertanyaannya pasti begini, apakah nanti birahinya tidak turun mas ketika kita lakukan pemandian setiap hari? Kalau mandinya pagi hari itu tidak menurunkan birahi teman-teman. Mandi pagi itu justru menaikkan birahi. Kalau mandi sore itu menstabilkan birahi. Tapi kalau mandi malam itu menurunkan birahi dan emosi. Nah, tujuan kita berikan pemandian ini supaya nanti ketombe yang menempel di dalam tubuh murai betina ini cepat bersih. Kan ada nih teman-teman, ketika murai batu betina yang masih pastol, di dada ataupun di perutnya itu ada yang putih-putih seperti ketombe. Nah, setiap kita lakukan pemandian itu akan semakin bersih dan darahnya akan cepat memerah. Tapi dengan catatan murai batu betina ini mandinya kita cukup berikan cepuk besar atau wadah yang besar ya teman-teman, supaya dia itu mau nyemplung sendiri tanpa kita semprot ataupun tanpa kita paksa. Cukup kita sediakan cepuk yang besar dan air yang bersih, nanti dia pasti juga akan nyemplung. Terus kemudian di proses yang selanjutnya adalah pemberian pakan nih teman-teman. Nah, untuk pemberian pakan ini kalau bisa kita perbanyak. Kalau misalkan teman-teman itu ingin cepat ya bisa ditambah dengan porsi sedikit-sedikit ulat Hongkong. Asalkan nggak sampai kebanyakan, karena sesuatu yang berlebihan itu nanti pasti jadinya tidak akan bagus. Nah, pertanyaannya pasti begini teman-teman. Apakah nanti nggak berlemak mas ketika kita perbanyak pakan atau kita perbanyak EF? Jawabannya tidak teman-teman. Kan ini kita imbangi dengan adanya aktivitas sehari-hari. Dengan adanya mandi, terus dengan adanya penjemuran, dengan adanya kita taruh di bawah, kan dia ada aktivitas. Sambil kita menjinakkan murai batu yang akan kita naikkan birahinya itu, sambil kita proses di pemberian EF yang agak banyak. Jadi kita satu jalan teman-teman. Kita satu jalan sekaligus pemberian EF yang banyak, kemudian dan penjinakan, kemudian di pemandian dan penjemuran juga. Ini sekaligus satu jalan dalam proses ini. Untuk EF yang bagus itu EF-nya jenis apa mas? Apakah jangkrik atau ulat kandang atau ulat Hongkong atau kroto atau cacing? Nah, kalau menurutku teman-teman, perbanyak saja apa yang paling dia sukai. Karena berbeda burung itu berbeda yang dia sukai atau yang dia gemari jenis EF-nya. Ada yang suka jangkrik, ada yang suka ulat kandang, ada yang suka kroto, bahkan ada yang suka cacing, ada juga yang suka ikan cere. Nah, itu teman-teman sendiri yang bisa mengetahui mana pakan yang kira-kira disukai sama si murai betina ini. Ketika kita sudah tahu apa yang paling dia sukai, itu baru kita perbanyak makanannya. Misalkan dia sukanya jangkrik, ya kita perbanyak jangkriknya. Untuk proses atau tahapan yang selanjutnya ini adanya di penjemuran teman-teman. Penjemuran ini sangat perlu dan sangat penting sekali kita jemur. Karena dengan adanya terkena panas sinar matahari ini akan mendongkrak murai betina itu akan cepat birahi. Dan akan cepat nanti gen reproduksinya itu juga akan cepat matang. Terus kemudian dengan adanya penjemuran ini dadanya nanti akan cepat bersih dan cepat memerah. Untuk penjemuran ini bagusnya jam berapa sih mas? Nah, kalau menurutku teman-teman, penjemuran ini kalau bisa ya dari pagi sampai siang. Kalau menurutku lebih baik itu kita cari tahu seberapa kuat dia itu berjemur. Kalau misalkan dia itu kuat berjemurnya 1 jam, ya kita tambah lagi. Kalau misalkan 2 jam masih kuat, ya kita tambah lagi. Kalau misalkan 1 jam kok sudah mangap atau sudah ngos-ngosan atau sudah gelisah, ya harus kita taruh di tempat yang teduh. Kita taruh di tempat yang sejuk, terus kemudian esoknya lagi kita bertahap kita jemur lagi. Dengan durasi bertambah, semakin lama durasinya semakin panjang. Dengan adanya durasi yang semakin panjang ini juga akan memperbagus teman-teman. Memperbagus cara kita menjemur murai batu. Jadi kita menjemur murai batu itu entah jantan, entah betina, caranya sama seperti itu. Caranya kita melalui durasi yang dia kuat. Kalau misalkan dia kuat lama, ya lebih baik itu kita jemur lama supaya nanti cepat mendapatkan birahi. Tapi dengan catatan murai batu ini harus betul-betul sehat. Ketika kita menjemur murai batu ini inginnya itu menaikkan birahi, tapi tidak membuat dia itu menjadi drop. Kalau misalkan kondisinya sudah tidak sehat kok kita jemur lama, pasti dia akan jadi drop.
Nah, kalau misalkan drop ya wis pasti kehilangan di kestabilan, kehilangan di kesehatan. Nanti jadinya juga murai batu akan sakit. Jadi yang terpenting teman-teman harus memahami berapa kuatnya dia berjemur, berapa durasinya dia berjemur. Oke lah teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.